Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Marseliana, absen 5 dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan percobaan korosi. Warna air sedikit mengkeruh, pada minyak tidak ada perubahan, pada baking sangat signifikan, pada kosong tidak ada perubahan, pada air garam terdapat karat sedikit, pada cuka tidak ada perubahan. Warna cuka semakin menggelap, garam-garam semakin menguning, pada kosong tidak ada perubahan, pada baking semakin banyak karat yang ditimbulkan, pada minyak tidak ada perubahan, dan pada air karat semakin banyak, dan warna air semakin mengeruh. Dapat dilihat bahwa warna cuka semakin menggelap, berwarna oranye muda. Pada larutan garam, warnanya semakin keruh dan karat semakin terlihat jelas. Pada kosong tidak terjadi perubahan. Pada baking semakin bertambah karat dan sebagian mengendap. Pada minyak tidak terjadi perubahan, dan pada air, warna air bertambah semakin keruh dan karat juga bertambah. Pada hari kelima, tampak cuka semakin menggelap dan berwarna oranye. Pada air garam tampak semakin keruh. Pada kosong belum terjadi perubahan. Pada baking, karat yang ditimbulkan semakin banyak. Pada minyak tidak terjadi perubahan, dan pada air, warna semakin mengeruh. Warna cuka semakin menggelap dan paku semakin menghitam. Pada air garam semakin mengeruh dan karat semakin tampak jelas. Pada kosong tidak terjadi perubahan. Pada baking karat yang dihasilkan semakin banyak dan sebagian juga mengendap pada dasar. Pada minyak tidak terjadi perubahan. Pada air semakin mengeruh dan pada dasar air berwarna gelap. Tampak dengan jelas bahwa warna cuka menjadi oranye tua. Air garam semakin mengeruh. Pada kosong tidak terjadi perubahan. Pada baking karat yang ditimbulkan semakin banyak dan mengendap. Pada minyak tidak terjadi perubahan dan warna air sangat mengeruh dan karat bertambah banyak. Hasil rendaman paku pada larutan cuka ialah paku dilapisi oleh karat berwarna coklat di seluruh permukaan paku. Pada air garam, paku dilapisi karat namun tidak di seluruh permukaannya. Warna karat ialah keemasan. Pada udara atau kosong tidak dihasilkan karat sama sekali. Pada baking dihasilkan karat yang sangat banyak dan karat berwarna kecoklatan. Pada minyak, paku tidak berkarat sama sekali, sama pada perlakuan udara atau kosong. Dan terakhir, pada air, ada agak banyak karat pada paku, dan karat berwarna kecoklatan. Dan ini merupakan hasil akhir perubahan pada larutan atau cairan yang telah direndami oleh paku selama 7 hari. Pembahasan 1. Asam cuka atau CH3COOH dapat menyebabkan besi berkarat sebab bersifat asam dan menghasilkan ion H+, yang membuat besi atau Fe lebih mudah mengalami reaksi oksidasi berupa pengkaratan atau korosi. 2. Kosong. Udara atau oksigen tidak berkarat karena tempat dilakukannya praktikum ini memiliki kelembapan udara yang rendah. 3. Larutan air garam atau NaCl. Elektrolit merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan, sehingga elektron lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. 4. Bakelin atau pemutih, atau NaClO atau NaOCl. Garam NaOCl termasuk garam dari asam lemah atau HClO, dan basa kuat NaOH, menghasilkan larutan bersifat basa. Terjadi reaksi oksidasi yang disebabkan oleh bahan aktif, yakni natrium hipoklorit, yang bersifat korosif sehingga menghasilkan reaksi oksidasi menjadi Fe2O3 atau pengkaratan. 5. Minyak. Paku tidak berkarat karena tidak terjadi kontak langsung antara besi dengan air dan oksigen. Reaksi oksidasi atau pengkaratan tidak terjadi. 6. Air. Air yang mengenai besi akan tercampur dengan karbon dioksida di udara sehingga terbentuk asam karbonat atau H2CO3. Asam ini membuat zat besi pada logam menjadi larut. Sebagian air akan terurai menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen yang tercampur dengan atom pada besi menyebabkan karat muncul di permukaan besi.